Banyak kawan-kawan ini tidak membedakan mana negeri yang menjalankan hukum Islam, mana yang negeri tidak menjalankan hukum Islam. Lihat pemimpin-pemimpin di Musab sana, mereka bilang apa? Indonesia negeri Islam bukan? Tidak. Dia tidak mengatakan ini bukan negeri agama. Mereka mengatakan begitu. Ya kan? Beda nih. Ini bukan kezaliman, Pak. Kalau menolak hukum Islam itu kufur. Siapa saja orang Muslim menolak hukum Islam, kafir, keluar dari Islam, Pak. Itu fatwa ulama semua, Pak. Tetapi kemudian dalam pembatal syahadat ada 10, itu dipelajari di Saudi, Pak. Ulama-ulama mereka mengajarkan di antara pembatal syahadat itu apabila seseorang mengatakan hukum buatan manusia, yaitu demokrasi, sama dengan hukum Islam. Sama, Pak. Sama saja itu kafir keluar dari Islam, Pak. Meskipun dia sholat, meskipun dia haji. Apalagi saya mengatakan demokrasi itu final. Demokrasi lebih baik daripada Islam. Kafir keluar dari Islam itu orang. Itu semua ulama seperti itu, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sesuai tema yang kita bahas hari ini, yang berjudul ada apa dengan pemerintah, aparat hukum, mahasiswa dan masyarakat. Dilihat dari kehidupan masyarakat sehari-hari, banyak peristiwa yang terjadi di negara kita seperti korupsi, pembegalan, narkoba, perjudian, persinahan, pemerkosaan, sogok menyogok, penipuan, homo, lesbian, khamar dan yang digelekan, dan uang riba merajalela. Tetapi hukum kadang tidak adil menyelesaikan dan pemerintah terkadang zalim terhadap rakyatnya. Itu karena hukum yang kita pakai di negara kita. Seharusnya hukum Allah yang harus diterapkan karena hukum Allah yang paling adil, dan di negara kita ini sebagaimana muslim juga terkadang agamanya sendiri dia jual demi jabatan dan rela mengorbankan agamanya. Dan pertanyaan saya, Ustaz, apakah negara kita ini termasuk kafir, zalim atau fasik? Karena saya baca di Al-Quran ada banyak ayat mengatakan bahwa dalam satu negara yang mayoritas Islam tidak memakai hukum Allah dianggap kafir dan seterusnya. Surahnya adalah surah Al-Maidah ayat 44, 45, 47 dan 50. Surah Ali Imran 23, surah Al-Araf ayat 142 dan surah Al-Jasyah ayat 18. Jadi ada banyak pertanyaan Ustaz, ada 3. Ada banyak pertanyaannya ya, Masya Allah. Ada 3 kayaknya. Jadi yang pertama terkait dengan masalah berhukum dengan selain hukum Allah ya. Tadi disebutkan surah Al-Maidah ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Terus ayat 45-nya, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Apa ulaika humud dhalimun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Ayat yang ke-47-nya, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang yang fasik. Terus disebut lagi beberapa ayat tadi. Ya. Mananya sama, cuman sekarang saya fokuskan 3 ayat. Di situ dikatakan barang siapa yang tidak berhukum. Itu kan kalimatnya barang siapa yang tidak berhukum. Ditentukan orangnya di situ? Hah? Tidak ditentukan orangnya. Jadi itu masuk semuanya. Iya, jelas ya? Jangan diarahkan ke pemerintah saja. Jangan diarahkan ke pemerintah saja. Semuanya masuk. Baik. Jadi orang-orang yang mengarahkan ayat-ayat ini khusus untuk pemerintah, itu paling pertama dia terapkan dulu ayat itu untuk dirinya. Jadi kalau dia katakan pemerintah Indonesia ini kafir, dia orang Indonesia, baik kamu juga kafir juga kalau gitu. Kenapa? Karena kamu juga tidak berhukum dengan hukum Allah. Kalau pemerintah ini pemerintah kafir, negara ini negara kafir, kamu harusnya tidak di Indonesia, pergi hijrah kamu keluar dari Indonesia. Itu hukum Allah. Berhijrah dari negeri kafir hukumnya apa? Hukumnya wajib. Kamu sendiri tidak melakukan hukum Allah. Berarti kamu juga kafir, kamu zalim, kamu juga fasik.
Hah? Begitu dulu. Kalau dia sudah kafirkan dirinya, itu baru dia boleh mengkafirkan orang lain. Kalau dia bilang, oh enggak seperti itu. Ya kalau begitu enggak begitu juga cara pemahaman ayat. Kamu yang keliru memahaminya. Jelas ya? Yang kedua, hukum itu yang ada di Indonesia, hukum yang ada di Indonesia, itu ada 3 macam. Itu harus dipahami. Sebagaimana hukum-hukum yang ada diterapkan di dalam di definisi syariat, itu ada 3 jenis. Pertama ada hukum yang tidak bisa berubah lagi, ketentuan pasti. Itu namanya hukum hudud. Hudud itu sudah ada kepastian. Orang membunuh, dia dibunuh. Dia mencuri, dipotong tangannya, ada kadarnya. Dia meminum khamar, dicambuk 80 kali. Dia berzina, ada hukumnya. Itu hudud namanya. Ini tidak bisa berubah. Jelas ya? Yang kedua ada namanya hukum ta'zir. Ta'zir itu hukum yang diberi oleh pemerintah, wewenang dia menentukan takdirnya, kadarnya, agar memberi efek jerah. Memberi efek jerah. Misalnya, ada orang yang dia menimbun masker di masa orang perlu masker. Ya. Si penimbun ini disita semua barangnya. Dipenjara 10 tahun. Itu hak pemerintah, nggak ada masalah. Jangan berkata oleh pemerintah berhukum dengan hukum dia sendiri. Enggak, kamu keliru memahami. Itu yang dilakukan oleh pemerintah, itu hukum Allah. Ketentuan memberikan hak pemerintah untuk itu. Dalam ketentuan syariat. Jelas ya? Terus yang ketiga, ada namanya tasarruful imam ma'ar ra'iyah binaan alal maslahah. Iya. Seorang pemimpin bertindak di tengah rakyatnya itu dibangun di atas kemaslahatan. Nah, itu juga pemerintah diberi keluasan di situ. Jadi dalam seluruh ketentuan yang ada itu jangan selalu dikatakan oh pemerintah ini berhukum tidak selain hukum Allah. Apa? Kamu rinci dulu hukum Allah itu apa? Itu sudut yang kedua yang harus dipahami. Kemudian sudut yang ketiga di dalam melihat sebuah negeri itu, dia negeri Islam atau negeri kafir, itu tidak dilihat padahal pemerintahnya berhukum dengan hukum Allah atau tidak. Bukan sekedar dilihat di situ saja. Iya. Ada hal-hal yang lain yang dilihat. Di antaranya yang dilihat adalah sudut kepala negaranya. Dia seorang muslim. Yang kedua dari sudut mayoritas penduduk di negeri itu. Iya. Kemudian yang ketiga dilihat dari sudut syiar-syiar simbol-simbol Islam di negeri itu. Seperti sholat 5 waktu, adzan, sholat id. Kalau itu dilaksanakan dengan tegak, dengan bebas, itu ciri negeri Islam. Ciri negeri Islam. Jelas ya? Makanya jangan sembarang menjatuhkan hukum. Kemudian yang terakhir yang keempat, anggaplah misalnya ada orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Apakah dia dianggap kafir keluar dari Islam? Jawabannya, masalahnya dibagi menjadi 9 bentuk. Ada 9 bentuk. Ada 6 bentuk dianggap batal keislamannya. Ada 3 bentuk itu tidak batal keislaman. Nah, sekarang yang bertanya yang mengungkapkan seperti itu tadi, ya, dia tahu nggak bentuk-bentuk yang seperti ini? Mana orang yang ada udzur, mana orang yang jatuh dikatakan dia keluar dari Islam, mana itu kan ada rinciannya di tengah orang yang berilmu. Makanya hal-hal yang seperti ini jangan sembarangan di dalam berbicara. Jangan sembarangan di dalam berbicara.